lagi syaratnya pakai itu harus disepakati ulama atau di mana. Ijma itu ittifaqu ahli asr, orang di era itu sepakat. Nah, caranya sepakat gimana? Dimulai dari konsensus. Misalnya gini, sampai tak warai pakai, mungkin gampang. Misalnya orang junub, seorang lelaki mengeluarkan mani, itu namanya apa? Junub. Wajib mandi tidak? Wajib. Ya sudah, kalau keluar mani itu wajib mandi, sebetulnya nggak ada hadis jelas tentang kelahiran. Tapi bayi yang keluar dari perempuan itu dianggap, ini agak bahasa fikih itu agak buruk tapi jelas, agak vulgar tapi jelas. Fa innal walada maniyun munakibun, yang jenenge anak itu mani sing wis dadi wong. Sehingga ketika mani disepakati yujibul husla, sesuatu sing apa? Yujibul husla mewajibkan mandi, maka walad ikut mewajibkan mandi karena walad adalah maniyun munakibun, mani yang sudah menjelma jadi manusia. Nah, kemudian kalau perempuan hanya mengeluarkan alaqah atau ilqah atau mudghah, segumpal darah atau segumpal daging dan seterusnya, ya sudah hukumnya sama karena ini semuanya dari mani yang munakib. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu gampang sekali. Mesti naraiso goblok banget. Nah, lebih goblok lagi ngaji fikih juga naraiso fikih lebih buruk lagi. Nah, sing ra guru alim, sing ra guru bahasa hal kan bodoh banget. Kan guru hukum. Enak di guru alim kok guru alim. Lalu di guru alim yo repot, sekolah alim gara-gara. Enak-enak wong di guru bodoh dadi ora ada. Niru guru nih. Jadi makanya bodoh itu penting karena apa? Nah, bodoh kan siapa dulu guru. Enak sampean sudah tidak bisa karena muridnya baca. Jadi ngejok padahal jadi harus itu musibah. Tapi kadang musibah itu berkah. Tapi saya cerita ini, saya mungkin termasuk orang yang di antara yang paling tahu tentang fikihnya Basir, karena saya punya bapak di Nur Salim yang menangi Basir, nanti ngaji 5 tahun, tapi dulu yang menjadi Basir. Bangun dulu saya lama ngaji Basir, sehingga saya bahkan punya tulisan-tulisan tangan Basir. Ketika surat ini pakai maksumah, saya punya naskah banyak tentang fuqaha wasina, tentang ahli fikih. Sehingga sebelum bahasa wafat, saya adalah orang paling sering cocokkan fikih sama beliau, karena saya dan beliau disatukan juga karena ada hal menurutnya juga langsung bila wasitoh, dan saya bila wasitoh juga memang. Tapi nanti indikanya di siapa? Kita tahu Basir lama sekali ngaji sama fakih maksumah. Orang bersih. Nah, beliau ini menangani ngaji sama Pak Mahfud dan di fakih itu misalnya bahasa masyarakat itu 2 orang tak cocok dalam fatwanya, tapi saling menghormati. Basim dan di fakih dan Pak Ahmad Dahlan dan beberapa itu semuanya ngaji sama Syekh Mahfud. Yang Mbak Hasim menekuni Pak Mahfud, yang Kiai Khotib sampingan Khotib Minangkabau, yang Ahmad Dahlan dari situ menekuni Syekh Khotib tapi ngajinya Pak Mahfud sampingan. Hanya yang Mbak Ahmad Dahlan jadi Islam pergerakan karena Syekh Khotib zaman itu sudah agak tertarik dengan pergerakan ilmuwan di mana Mesir. Yang Mbak Hasim jadi fakih itu karena hanya menekuni Kiai Mahfud yang zaman itu juga alim alama di Mesir. Karena setelah saya Abu Bakar Santo wafat, Soe Suliana yang alim kayak beliau itu ya saya maksud itu punya karangan terkenal sekali namanya Al-Madhalul Amin di Hasiyati Minhajul Qawi. Ngapal mereka ngelang wong di Hasiyat itu musim jadi wong Jawa itu nakalan yang jadi ini kita tuh Al-Madhalul Amin di Hasiyati Minhajul Qawi untuk Minhajul Qawi. Tapi berbuang pangeran apa Allah kalau bilang apa? Hasyatul Musia bilang Hasyatul sama. Nah, kitab itu dulu karangannya Bapak. Ya, karangannya siapa? Bapak. Orang Yaman, bukan Imam Bapak. Bukan Bapak itu orang Yaman. Terus disarai sampai Abdul Hajar Al-Hitami. Jadi Minhajul Qawim, ada yang baca Minhajul. Makanya saya pernah bilang berkali-kali,
ulama itu harus tapi itu ikut atasannya. Saya beri contoh ya. Sebetulnya kitab Wahab itu kan nyarai manhajul ulama. Ya Wahab itu bisa dia manhajul ulama. Itu kitab hidupannya manhajul talibin. Untuk memasdarkan nahaja yang haji bisa minhajan, bisa manhajan. Untuk menjamakkan talib itu bisa talibin, bisa tulab. Nah, terus minhajul talibin disulap jadi manhajul ulama. Itu akal-akalan kok. Saya benar. Makanya saya baca 2 kali kalau ke manhaj. Nah, kenapa itu disulap? Karena Syekh Zakaria Al-Ansari itu orang yang sangat peduli dengan bahasa. Sehingga beliau sering ngendikan wa takdiri bidalik maula min takdirin Afrika. Wa takdiri bidalik ka'am min takdiri ika. Karena beliau itu pengaku nama. Tetapi pengaku bahasa itu ya ada baiknya. Ada baiknya adalah karena agama ini dibawa oleh Nabi yang lisanul Arabi. Lisanul Arabi itu kadang nyebut sesuatu itu bitikri juz'i wa iradatil kadang dibukul di iradatil. Sehingga sebetulnya bahasa itu tidak perlu detail. Saya ulang lagi ya, bahasa itu tidak perlu apa? Karena nanti yang perlu detail itu akalnya mustama. Nanti kamu tahu maksud saya. Yang perlu detail itu akalnya mustama. Misalnya gini ya, ini tak beri contoh yang gampang. Kalau nggak paham ya terlalu. Ini karena gampang sekali. Saya misalnya punya cah dalam Zaid Umar Bakar, dari 3 Zaid Umar Bakar. Terus ketika ada tamu saya bilang gini, Zaid kesini, ada tamu. Sementara Zaid tak pergi, yang ada Bakar. Tentu kata Zaid ini pengganti cah dalam. Jika ada yang datang Bakar ya saya senang, yang datang Umar juga saya senang. Jika Umar tidak datang karena bodohnya dia menafsirkan Zaid itu musamma yang muayyan, maka ini kebodohan yang plus ketakaburan. Karena kalau dia sedikit saja nalar, maksudnya ya itu ada tamu dan butuh dalam supaya bikin teh dan itu tidak harus Zaid. Maka kata Zaid di sini adalah dzikrul badli wa iradatil qul dengan liputan khusus itu dalam. Makanya ini penting sekali sehingga semua hadis yang Nabi ngintikan ya Mu'ad ya Badar itu tidak ada masalah siapapun melakukan itu. Adekan semua musamma itu menjadi muayyan kita tidak bisa wiridan. Karena hadisnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul duburaqul isolatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kamu tidak baca ini, saya akan haris tidak Mu'ad. Saya akan tidak dapat ijazah itu untuk semua. Ini kan ada beban. Nah sehingga kalau kamu fanatik bahasa, maka kamu akan bilang begini, manggil ya rojul, dia wong lanang sesuai, malah menjadi aneh lagi. Hanya karena ingin kalau manggil Zaid nanti Umar tidak masuk, Bakar tidak. Makanya ini penting saya utarakan. Makanya jadi ahli fikih itu ya harus ngerti balaghah karena sebagian analisis fikih itu murni masalah balaghah. Nah balaghah itu dimulai dari mana? Ya karena Quran itu lisanul Arab. Bagaimana Quran memaklumatkan dirinya wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Dan lisanul Arabi adalah memungkinkan dikrujus wa iradatil qul dikrujus wa iradatil. Saya beri contoh misalnya di fikih ini. Kalau sampai salah itu salah. Ada seorang lelaki bilang gini sama istrinya, tolak tuki, itu talak 3 bukan sama dia. Nah, Haris tak takut itu, Jona, keliru isi benar, sama kan dia santri, sama keliru kan gak masalah, harus di sini kok. Isi Haris tahu isi di murid kok. Karena ini murid saya bicara, mulai rasa tak takut. Tanggap memang satu musliman, satu. Jaga ini aja. Ya, tolak tuki, jatuh berapa? 1 atau 3? 1. Ayo jawab. 3. Ayo boleh. Seperti kampanye saja. Ada yang bilang 03. 01. 02 kan?
Kalah. Nah nanti di bab tolak itu diterangkan begini. Makanya ini termasuk pinter ya goblok, tapi nggak apa-apa, ini masih anak-anak. Maka analisisnya begini. Dalam bahasa Arab, taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafaz yang sama. Jika kalau itu niatnya taukid, maka jatuh satu. Tolak tuki adalah kata yang murad dan bi. Terus tolak tuki kedua adalah taukid. Tolak tuki kedua adalah taukid. Sehingga mungkin satu itu mungkin. Kita tahu taukid dalam bahasa Arab, wa ma minat taukidi lafziyun yaji mukarraran kakau likat berjinsi. Tapi kamu jawab satu PD itu ya keliru. Kelirunya adalah jika lafaz itu muhtamil maka butuh niatnya yang melafazkan. Bisa saja melafazkan per lafaz itu diniati insya tolak. Kalau per lafaz diniatkan insya tolak maka jatuh 3. Karena setiap lafaz diniati menjatuhkan. Tapi bisa saja 02. Lalu itu nanti cari di bab tolak. Dia di mahal ini. Bisa saja 02 karena ketika tolak tuki pertama diniati insya, kedua diniati taukid, ketiga diniati insya, berarti jatuh 2. Nah, kalau kamu ingin menekuni fikih harus ahli balaghah. Karena sebagian jawaban fikih itu ya murni masalah balaghah. Nah kenapa? Ya karena ya tadi setiap bahasa itu analisisnya itu ya pakai balaghah. Misalnya majas hadis. Kalau kamu tidak bisa majas hadis, itu ya kafir halus. Orang terima fasik, kafir. Coba tanpa majas hadis mana nih ayat ini? Arah sampai setengah kafir. Wajah arbuka wal malaku saudara. Jajal mana? Wajah alam teko saudara arbuka pangeran siro. Kamu tahu pangeran jauh. Oh kan? Wal malaku lan loro. Oleh teko pangeran be malaikat sopan hari baris-baris. Oh, bisa jamu Imam Asy'ari. Ini Allah baris sama malaikat. Itu kan berarti tasbih apa? Tasbih wa bil qalbi. Apalagi Allah itu layak dulu di makanya tidak menempat di satu. Maka mau tidak mau seperti ini harus dianalisis bahwa itu ada hadis. Majas apa? Hadis. Yaitu wajah Rasul Rabbika, Rasul sebagai mudah dibuang. Kemudian Rabbika menempati tempatnya mudah. Yaitu wa ma yalid mudah bayati khulafa andu bi Rabbi ida maksud. Sehingga ya terjemahnya ya datang utusan Tuhanmu bersama para malaikat. Dan itu normal dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab memungkinkan hadis. Coba zaman misalnya ada ayat was'alil qaryata, tanyakan ke kampung itu. Kampung adalah nama tanah, nama area. Bisa nggak diberi pertanyaan? Tidak bisa. Was'alil qarya ahlal qarya. Berarti buang apa? Buang mudah. Ya sama bahasa Arab juga buang mudah. Nah, bab seperti itu memang kita harus bisa kali ini jadi alim. Makanya masih jauh. Kalau teman ingin jadi pakai aja jauh. Apalagi mudah tambah jawaban. Maka sopan saja jadi orang biasa. Ya memang mau tidak mau ini ilmu yang nggak bisa dihindari dalam analisis. Oke. Nikah juga gitu, pulau juga gitu, bed juga gitu. Semua. Misalnya yang dikatakan sihot itu apa coba sampai tabkin. Dikatakan sihot dalam bed apa? Ijab dan qabul. Ijab itu kan dari kata aujaba yujibu ijazah. Sesuatu yang menjadikan harus, apa menjadikan bukti, apa menjadikan sebab. Tidak sama jam. Sama kan tiap hari wiridan. Pasti itu butuh ijab qabul. Tapi punya ada itu tidak paham. Aku yakin tidak paham. Ijab itu apa juga? Ya ijab itu pokoknya satu perilaku atau ucapan atau apa saja yang menunjukkan bahwa kamu sudah akad, melakukan akad. Qabul juga begitu. Nah kemudian fikih formalis, tekstualis kayak Zakaria Al-Ansari ngendikan, karena B itu syarat sahnya bitarofi, saling apa? Ridho. Terus kata Zakaria Al-Ansari, ridho kopiyur, ridho itu tidak ada yang tahu. Fa'atu biro mayat dulu alaihi, maka harus ada standar untuk menunjukkan ridho itu, yaitu ijab dan sekarang pertanyaannya, ijab qabul itu lafziyan, apa iktironiyan, apa muqtadiyan, apa isyariyan, apa haliyan? Ya jawabannya semua bisa.
Misalnya kalau kamu marung langsung makan gedang goreng, itu nyolong apa gasak? Apa nyilek? Kalau nyilek tidak bakoi ini. Kalau nyolong dengar kok nyolong. Darah itu kurang gaya. Darahnya apa coba? Belum ada akad ijab kau. Maka mau tidak mau dianalisis itu namanya bek mu'athah, bek yang tidak butuh ijab kabul. Sebetulnya ya tidak sama sekali dari ijab kabul, ada korema dari pihak yang menjaga warung. Kalau dijajakan itu berarti dijual. Ada korema dari pembeli, kalau berani makan berarti berani membayar. Maka berarti maknanya ijaban mayu dibuka. Maknanya mayu juga ada mayak tadi kan. Ada ijaban kotian yang disebut bek yang sudah muncul, ada ijaban yang berkotian disebut bek zamanal khiyar. Ya sudah seperti itu. Maka dibutuhkan kealiman dalam proses lughah tadi. Ya, dalam proses apa? Lughah. Ini penting saya utarakan karena apa? Imam Bukhari itu dikatakan alim alama dalam fikih juga, kalau lagi ya. Imam Bukhari dikatakan alim alama juga dalam fikih juga. Meskipun beliau tentu spesialnya di ilmu apa? Hadis, karena beliau punya kitab ini dinobatkan sebagai ashabul kutub, baca kitab bila adalah sahih apa? Itu beliau pernah ditanya orang ini kan, beliau kalau ngarang hadis kan ada terjemah itu juga. Ya kalau terjemah dalam bahasa Arab itu maknanya judul bab yang mensarikan dari makalah, itu namanya terjemah. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, terjemah itu dari bahasa Arab dialih bahasa itu bahasa Indonesia maknanya apa? Tapi kalau sampai ngaji di Fathul Bari hadis terjemah Bukhari maknanya apa? Kesimpulan dari hadis yang diolah secara fikih dari judul, itu maknanya apa? Terjemah. Awas ya salah, sini Haris di sini aku nanti bertanya. Nanti kalau goblok tak tahu karena sama dengan iya. Nah begini misalnya Imam Bukhari pernah ditanya, ini kisah nyata ditanya gini, kaifa taqulu fi talatil akhir. Karena semua sesuatu butuh ijab dan qabul. Tahu kan ijab qabul adalah lafaz yang menunjukkan ijab, qabul lafaz yang menunjukkan qabul. Pertanyaannya ada orang yang ditegur akhraj itu misalnya bisu, nggak bisa ngomong. Terus Imam Bukhari ditanya, kaifa taqulu fi talaqil akhraj. Lalu kalau orang akhraj mau menceraikan istrinya gimana? Imam Bukhari udah jawab dulu. Wah bener-bener. Tapi sing darane lucu mesti wong goblok. Sing darane pinter, wong sing buta pinter kaya Imam Bukhari. Makanya ini angel nyara itu. Jawabnya gini. Qala Rasulullah ngitung. Ana wa kafirul yatim kahadaini beda. Saya dan yang rawat anak yatim kahadaini beda. Terus asyadu hakada 10 ya. Hakada wa hakada wa hakada. Terus Nabi nanti ketika asyadu hakada wa hakada wa hakada. Jadi kalau enggak 30 29. Terus ada seseorang nanya Aisyah, "Kenapa kamu berdiam di situ?" Pak Asyarat ilas sama. Ternyata terus penanyanya melihat langit, asam suku sifat matahari pas apa? Gerhana. Sampai sekian riwayat. Lalu yang tak nyangkanya susah tak kok. Anda ini tak tanya tolak kenapa ngomong ngalor itu kemana? Terjadi Imam Bukhari. Saya paham itu. Kanjeng Nabi itu iso ngendikan. Iku wae tau iktifak bil isyarah. Coba ketika Nabi ngendikan ana wa kafirul yatim kahene iki jana kae. Betapa dekatnya kafirul yatim dengan Nabi. Memahamkan enggak ketika Nabi beri contoh ini? Memahamkan betapa dekat. Nabi ketika ngendikan asyhadu hakata wa hakata wa hakata orang paham maknanya 1 bulan bisa 30 hari, bisa 2 bulan. Memahamkan enggak? Memaham. Artinya apa? Tolakul akhraj adalah yasifu bi isyaratin muhdimatin. Bahwa tolaknya, mentalaknya orang akhraj adalah syaratnya dengan isyarah yang memahamkan. Lalu dalilnya mau asyaru hakada wa hakada. Ya coba misalnya sampean ditakok itu tolak malah bakas anak yatim, bakas pulang. Ternyata Imam Bukhari itu jauh sekali pandangannya bahwa Nabi pernah iktifak ngalap cukup dalam menjelaskan dengan isyarah. Kalau isyarah cukup untuk menjelaskan, cukup pula untuk tolak.
Clear ya? Makanya ngaji Bukhari yang angel gampang. Gampangnya tak jangan nangis tak jangan nangis. Nah, yang khataman itu kan gampang. Kok muridnya meninggal di sholawat sholat. Itu gampang. Tak kok ya khatam Bukhari itu rasa saya nyender. Kalau jangan nangis ya seperti itu. Nah makanya Imam Bukhari babu sihati tolakil akras. Terus kemudian beliau gak cerita tentang tolak kita. Asyaru gak ada, dua gak ada. Anak wakafir hadis gak ada ini jannah. Terus pasarat akhwat. Banyak sekali yang contoh. Terus kata Fathul Bari, saya pertama baca hadis ini juga bingung apa hubungannya dengan Allah. Baru dia kenangan karena tadi Imam Bukhari yang memahami ya sekali Ibnu Hajar. Ternyata kata beliau, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa isyaratul akros biman zilatin yang tidak apa akros atau isyaratul biman itu biman zilatin itu. Buktinya Nabi yang ngendikane sakit ternyata kadang iktifak dengan isyarat. Kayak sampean kalau kita Pak Haris itu kok tadi gede itu orang paham enggak? Komah. Enggak paham enggak? Enggak Paham. Lah nanti ditolak juga gitu. Lafaz-lafaz dalam tolak dalam bisa diganti oleh isyarat. Sehingga dari logika itu bil mu'athaf bil mu'athfarat sah. Karena berani makan berarti isyarat membeli ya atau membayar, yang menjual menjajakan berarti isyarat di. Nah, tapi nak iwak ning lemari jatah bodone kok jupuh kok. Mesti ngamuk. Karena enggak niat di. Nah, kenapa mau atofsa? Karena tadi tergantikan oleh apa? Ya itu saja sama. Kita ulang lagi, syaratnya pakai itu harus disepakati ulama atau gimana. Makanya kemudian